Ilmu lughah berasal dari kata al-ilmu dan al-lughah. Al-ilmu artinya ilmu atau pengetahuan, al-lughah artinya bahasa, yang dimana ilmu lughah yaitu ilmu bahasa atau linguistik. Objek kajian ilmu lughah: 1. Linguistik teoritis, tujuannya untuk menemukan teori atau kaidah linguistik. 2. Linguistik terapan, tujuannya untuk menerapkan kaidah-kaidah linguistik dalam kegiatan praktis. 3. Linguistik sejarah, tujuannya yaitu untuk mengkaji perkembangan dan perubahan suatu bahasa. Yang terakhir, sejarah linguistik, yaitu mengkaji perkembangan ilmu linguistik. Tujuan dan manfaat ilmu lughah yaitu untuk memberikan pedoman dalam percakapan, pidato, dan surat menyurat, sehingga seseorang dapat berkata-kata dengan baik dan menulis dengan baik pula. Perbedaan dengan fikih lughah. Antara fikih lughah dan ilmu lughah, cara pandangnya beda. 2. Ruang lingkup kajian fikih lughah lebih luas dari ilmu lughah. 3. Secara historis, istilah fikih lughah sudah lama digunakan dari ilmu lughah. Kemudian, sejak munculnya ilmu lughah sudah dilabeli ilmiah secara konsisten, sedangkan fikih lughah masih diragukan keilmiahannya. Yang terakhir, mayoritas kajian fikih lughah bersifat historis komparatif, sedangkan ilmu lughah lebih bersifat deskriptif sinkronis. Cabang linguistik yaitu fonetik dan fonologi. Fonetik yaitu kajian yang membahas proses ujaran. Fonetik menerangkan bagaimana bunyi-bunyi tertentu dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Cabang kedua yaitu fonologi, bidang linguistik umum yang mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata. Objek penelitiannya adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang berfungsi membedakan makna kata. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda. Nah, tanda tersebut berupa kata dan gerakan. Karakteristik bahasa. 1. Bahasa sebagai sistem. Maksudnya sistem yaitu susunannya teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. 2. Bahasa sebagai lambang. 3. Bahasa adalah bunyi. Bunyi adalah kesan pada pusat saraf yang timbul akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena suatu perubahan tertentu. 4. Bahasa itu arbiter. Maksudnya tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan ajuan konsep atau pengertian yang dimaksud. 5. Bahasa itu konvensional. Artinya semua mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Fungsi bahasa. 1. Sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat berpikir serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. 2. Metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. 3. Sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Klasifikasi bahasa dibagi menjadi 3. 1. Genetis atau genealogis. Bahasa dikelompokkan atas dasar garis keturunan. 2. Tipologis, yaitu didasarkan pada kesamaan tipe pada semua tataran bahasa. Kesamaan tipe tersebut berupa bunyi, fonem, frasa, dan kalimat. Yang ketiga, etnologis atau ras, didasarkan pada aspek ras atau etnologis yang memandang bahasa dari warna kulit, bentuk, dan jenis rambut, serta pola wajah. Bahasa lisan yaitu suatu komunikasi pada manusia yang sering diucapkan oleh mulut dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa tulis yaitu bahasa yang ditulis atau yang dicetak. Aksara, pengertiannya yaitu 1. Sebuah sistem penulisan bahasa dengan tanda simbol tertentu. 2. Sebuah alfabet. 3. Merupakan huruf. Ejaan yaitu penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandarisasikan. Teori pertumbuhan bahasa. Alat berkomunikasi yang sangat dibutuhkan untuk berinteraksi antara satu sama yang lain dengan menggunakan suara yang dikeluarkan oleh alat ujaran pada manusia.
Bahasa gaul atau pergaulan, yaitu bahasa non-formal di mana pembentukan kosakata tergantung pada aktivitas penanya, biasanya digunakan oleh kalangan anak muda yang mencoba membangun solidaritas. Bahasa internasional. Bahasa internasional berasal dari bahasa resmi PBB hingga Esperanto, mengacu pada bahasa yang sering digunakan untuk informasi hubungan antar negara seperti bahasa Inggris. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan bahasa. 1. Faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan bahasa anak untuk memperoleh bahasa pertama. Faktor usia, faktor kesehatan secara umum, faktor perbedaan jenis kelamin, faktor kecerdasan, dan faktor milieu. 2. Faktor penunjang keberhasilan dalam belajar bahasa kedua. 1. Faktor konseptual belajar bahasa. 2. Faktor bakat bahasa dan kebahasaan dalam belajar bahasa. Kemudian faktor kesulitan inter dan intralinguistik dalam bahasa. Yang terakhir peranan faktor lingkungan dalam belajar bahasa. Hubungan linguistik dan ilmu lain. Asal mula segala ilmu adalah filsafat. Dengan kata lain, filsafatlah yang menjadi pohon ilmu yang termasuk di dalamnya ialah linguistik atau ilmu bahasa. Berkait dengan linguistik, ada banyak pakar yang tertarik meneliti atau mendalami bahasa, terutama berkaitan dengan kebutuhan aplikasinya pada berbagai bidang. Linguistik dan filologi. Filologi merupakan ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip, biasanya dari zaman kuno. Sebuah teks yang termuat dalam sebuah naskah manuskrip, terutama yang berasal dari masa lampau, seringkali sulit untuk dipahami, tidak karena bahasa yang sulit, tetapi karena naskah manuskrip disalin berulang-ulang kali. Dengan begini, naskah-naskah banyak yang memuat kesalahan-kesalahan. Linguistik dan psikologi. Hubungan linguistik dan psikologi yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formal, hanya materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses bahasa. Linguistik dan sosiologi membahas tentang variasi bahasa tersebut. Bila dideskripsikan, sosiologi akan mempelajari masalah hubungan variasi bahasa ditinjau dari tingkah laku masyarakat. Sebaliknya, linguistik akan mempelajari variasi bahasa tersebut ditinjau dari aspek kebahasaan. Linguistik dan pengajaran bahasa. Linguistik berarti ilmu bahasa. Ilmu bahasa adalah ilmu yang objeknya bahasa. Bahasa di sini maksudnya adalah bahasa yang digunakan sehari-hari atau fenomena lingkungan. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan belajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Dari sini peran ilmu linguistik diperlukan dalam pembelajaran bahasa. Urgensi linguistik dalam bidang ekonomi. Dalam konteks teoritis dan praktis, linguistik dan ekonomi, dalam hal ini masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, merupakan dua variabel yang berhubungan sangat erat antara satu dengan yang lain. Mempelajari semua bahasa nasional yang ada di negara-negara anggota MEA untuk digunakan sebagai alat komunikasi ekonomi tidak mungkin dapat dilakukan. Di tengah keberagaman bahasa yang ada di kawasan ASEAN, seperti dalam hubungan MEA, bahasa yang paling potensial digunakan adalah bahasa Inggris. Dengan kondisi ini, sangat urgen agar bahasa Inggris dipelajari dan digunakan sebagai lingua franca di kawasan MEA, termasuk Indonesia. Urgensi linguistik dalam psikologi. Hubungan psikologi dengan linguistik yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formalnya, hanya materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses bahasa. Urgensi linguistik dalam kesehatan. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan, ilmu, dan teknologi berkembang sedemikian rupa, bahasa Indonesia pun berkembang mengikuti perkembangan tersebut. Dalam bidang kesehatan, terdapat istilah penyakit yang memiliki padanan kata dengan istilah penyakit yang digunakan oleh masyarakat. Istilah penyakit yang dijadikan sebagai sumber daya yaitu istilah penyakit secara umum dan tidak spesifik mengenai satu jenis penyakit.
Adapun teori yang biasa digunakan peneliti ialah bentuk lingual yang terdiri kata dan frasa, teori proses pembentukan istilah, dan teori semantik untuk menjelaskan makna penggunaan istilah penyakit dalam bidang kesehatan. Urgensi linguistik dalam agama. Pemahaman terhadap Al-Quran yang diyakini sebagai kitab sholihun likuli zamanin wa makanin selalu bersifat terbuka dan tidak pernah selesai. Pemahaman selalu berkembang seiring dengan umat Islam yang selalu terlibat dalam penafsiran ulang dari zaman ke zaman. Perbincangan masalah historitas teks sebenarnya merupakan persoalan klasik yang muncul dalam sejarah peradaban Islam, yaitu antara pemikiran Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Urgensi linguistik dalam pendidikan. Cakupan substansi linguistik pendidikan sangat luas. Meski aspek bahasa dan pendidikan yang mendominasinya, bahasa sebagai salah satu aspek yang dominan dalam linguistik pendidikan mencakup dua hal penting, yakni bahasa sebagai sarana atau media berkomunikasi dan atau berpikir ilmiah, dan bahasa sebagai disiplin ilmu linguistik. Bahasa digunakan oleh manusia untuk berpikir abstrak sehingga objek-objek faktual dalam ditransformasikan ke dalam simbol-simbol bahasa yang bersifat abstrak pula.